Kasus dugaan pembunuhan 4 anak yang dilakukan seorang ayah di Jagakarsa, Jakarta Selatan mencengangkan publik. Ini bermula dari kasus dugaan KDRT yang dialami sang ibu yang juga istri pelaku. Kasus ini kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan keji. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Adiknya dulu, keluarganya dulu masuk gitu. Saya sambil duduk, suami saya udah, terus dia teriak, astagfirullah gitu. Rabu sore warga Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan geger dengan temuan 4 mayat anak di rumah kontrakan. Keempat anak tersebut adalah VA 6 tahun, S 4 tahun, AR 3 tahun, dan AS 1 tahun. Polisi yang mendobrak pintu menemukan keempat mayat korban dalam posisi berjejer di kasur kamar. Sementara P, sang ayah, tergeletak di lantai sambil memegang pisau dengan kondisi tangan tersayat. Dan jika Anda bisa melihat ke dalam sana, itu pintu yang ada bekas dobrakan dari ketika warga ataupun RT maupun pemilik kontrakan kemudian awalnya mencium bau yang tidak mengenakan, kemudian mereka berinisiatif untuk melakukan pendobrakan. Dan tadi juga saya sempat berbicara dengan pemilik kontrakan dari tempat ini, yaitu bernama Ibu Asmoro Dwi Astuti, dan ia menyebutkan bahwa ada fakta baru bahwa memang sebenarnya si pengontrak atau pelaku ini sudah 4 bulan menunggak pembayaran kontrakan ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arisham Indradi menyebut di dalam rumah polisi menemukan sebuah tulisan diduga dibuat oleh P yang ditujukan kepada D istrinya. Dugaan sementara pelaku adalah P, orang tua keempat korban, dan penyebabnya adalah pertengkaran rumah tangga. Sebelumnya istri pelaku pernah membuat laporan kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Jagakarsa. Dari D selaku korban kasus penganiayaan atau KDRT ya. KDRT atau penganiayaan itu saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara P menyampaikan bahwa akan masih menunggu anak-anaknya karena ibunya masih di rumah sakit. Menyoal adanya laporan KDRT oleh istri pelaku memicu keprihatinan masyarakat soal lambannya polisi dalam menangani kasus KDRT. Publik menyayangkan polisi tidak langsung mengevakuasi 4 anak sebelum terjadi akhirnya peristiwa pembunuhan itu. Psikolog forensik Reza Indragiri dalam dialog di CNN Indonesia Newsroom menyatakan, dengan sudah adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian diminta untuk tanggap dan cepat dalam penanganan dan laporan kasus tindak KDRT. Kemampuan dan kesiapan personel yang spesifik dan ekstra juga dibutuhkan guna memastikan undang-undang yang ada bisa terrealisasi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan undang-undang yang sifatnya khusus ini semestinya juga memunculkan keinsapan pada kita bahwa otoritas penegakan hukum pun harus memiliki pola-pola penanganan yang khusus serta kemampuan-kemampuan yang khusus pula dalam penanganan kasus-kasus KDRT. Nah, saya teringat bahwa beberapa tahun lalu saya pernah melakukan cermatan dan menyimpulkan bahwa sesungguhnya teman-teman di Polri ini memiliki kesanggupan untuk merespon laporan dalam waktu 16 menit. Sejak laporan masuk sampai kemudian mereka melangkahkan kaki untuk pertama kalinya ke TKP, dibutuhkan waktu 16 menit. Nah, kalau angka ini dijadikan sebagai acuan, maka kita bisa menakar seberapa jauh sesungguhnya responsivitas teman-teman di kepolisian pada kasus yang satu ini. Apakah mendekati angka 16 menit, ataukah berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Berakhir dari satu peristiwa, misalnya ini ada peristiwa pembunuhan gitu ya, kita perlu lihat biasanya. Untuk mencegah peristiwa ini kembali terjadi, tidak hanya soal kesigapan polisi dalam menangani kasus KDRT. Terkait aksi sadis pelaku, psikolog Natalia Widiasi menuturkan, keluarga maupun orang sekitar seperti tetangga bisa mencegahnya dengan meredam emosi pelaku sehingga tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Saya lagi marah, saya lagi kesel karena saya ditinggal oleh pasangan misalnya. Nah, itu bisa kita dekatkan diri kita untuk mungkin yang bisa kita lakukan adalah jadi tempat
berbaginya seseorang. Kita memberikan dukungan emosional. Jadi biasanya kan kalau orang lagi punya emosi negatif tuh secara kejiwaan istilahnya kita lagi punya banyak sampah nih di dalam diri kita. Saat ini polisi telah menaikkan status kasus tewasnya 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi penyidikan. Polisi hingga kini juga telah memeriksa 5 orang saksi, yakni keluarga sang ibu atau istri pelaku, keluarga ayah korban, dan juga tetangga sekitar. Meski begitu, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.